Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nisa Zara dengan NIM 231330055. Aku mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas learning journal setiap minggunya di mata kuliah komunikasi personal dan kelompok yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Dan di video kali ini saya bakal ngejelasin gimana pertemuan pertama saya dengan Bapak Adi dan gimana pertemuan pertama saya belajar komunikasi personal dan kelompok. First impression saya bertemu dengan Bapak Adi, saya merasa kagum dengan beliau, saya merasa terinspirasi oleh beliau karena keilmuan beliau yang linear dan keilmuan beliau yang sudah diamalkan melalui akademis dan juga dipakai dengan bekerja di industri. Nah, pelajaran pertama tentunya masih perkenalan. Saya juga baru tahu ternyata Bapak Adi satu daerah dengan saya, masih daerah Pandeglang. Nah, setelah perkenalan Bapak Adi dan perkenalan kami selaku mahasiswa, setelah itu ada lagi perkenalan kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan ini antara lain meliputi berapa bobot dari tugas individu seperti video learning journal ini dan juga tugas UTS, UAS maupun kehadiran. Di pertemuan pertama ini juga Bapak Adi sedikit memaparkan materi tentang arti dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, karena nggak banyak yang tahu apa sih itu arti komunikasi penyiaran Islam. Nah, arti dari komunikasi sendiri adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan, entah itu melalui media ataupun tidak melalui media. Dan media apa saja sih yang digunakan untuk berkomunikasi di era digital ini? Tentunya lebih banyak banget media yang dipakai seperti handphone, televisi maupun radio. Nah, kalau misalnya komunikasi secara langsung itu bagaimana sih? Komunikasi secara langsung itu ya bertemu langsung, tidak secara virtual. Nah, komunikasi ini juga terbagi dalam berbagai kelompok seperti komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Komunikasi personal ini sangat efisien untuk mempengaruhi orang lain. Beda halnya dengan komunikasi kelompok, tidak begitu efisien untuk mempengaruhi orang lain karena tentunya mindset dan pola pikir seseorang berbeda-beda. Fungsi dari komunikasi sendiri adalah memberikan informasi, mempengaruhi orang lain, menghibur, dan tentunya membangun hubungan sosial. Setelah kita mengetahui tentang apa itu arti komunikasi dan fungsi dari komunikasi itu sendiri, sekarang kita berlanjut ke penyiaran. Nah, gak semua orang tahu kan penyiaran itu apa. Jadi, penyiaran itu proses penyampaian pesan dalam bentuk gambar. Setelah kita mengetahui apa itu arti komunikasi dan fungsi dari komunikasi itu sendiri, sekarang ayo kita mengetahui apa sih arti penyiaran itu. Karena kan gak semua orang mengetahui apa itu arti penyiaran. Nah, penyiaran itu artinya penyampaian pesan kepada khalayak luas
melalui visual ataupun suara. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara proses penyampaian pesan yang lain dan siaran? Nah, siaran ini perbedaannya adalah dilakukan oleh gelombang elektromagnetik yang disebarkan kepada receiver-receiver seperti TV ataupun radio dan disebarkan secara langsung atau live. Kita juga belajar tentang media penyiaran. Media penyiaran itu adalah sebuah alat atau sarana untuk menyebarluaskan informasi. Media penyiaran itu bisa berbentuk televisi, handphone, radio, surat kabar, dan lain-lain. Media penyiaran itu dapat berbentuk televisi, radio, atau seperti platform digital seperti YouTube ataupun TikTok. Tidak semua penyiaran itu menggunakan media. Ada juga penyiaran yang disampaikan secara langsung di depan umum. Karena komunikasi dan penyiaran itu tidak jauh-jauh dengan yang namanya jurnalistik, sekarang aku bakal ngejelasin apa sih jurnalistik. Jurnalistik itu adalah proses pengumpulan dan penyebarluasan informasi kepada halayak luas.